he was on antidepressants. He had mental disorders. Sejumlah tentara Ukraina yang tertangkap dan menyerah kepada pasukan Rusia akhirnya buka suara. Dalam sebuah wawancara, para tahanan itu mengisahkan bagaimana informasi tentang korban disembunyikan oleh pihak Ukraina sendiri agar para pemuda berkenan untuk ikut berperang. Mereka dijanjikan gaji yang tinggi, persenjataan yang lengkap, dan jaminan keselamatan. Tapi, kenyataannya, banyak dari mereka justru dikirim ke garis depan tanpa persiapan apapun. Seragam dan senjata seadanya, pelatihan sangat singkat, dan tidak ada dukungan saat pertempuran dimulai. They kept telling us we have no law. Mereka terus mengatakan kepada kami bahwa kami tidak akan mengalami kerugian atau hanya kehilangan sedikit orang. Tapi, saat kami bergerak maju, kami melihat kenyataan yang sebenarnya. Dan ketika kami sudah diturunkan ke medan tempur, korban ternyata sudah banyak. Mereka terus mencoba meyakinkan kami bahwa kami tidak akan mengalami kerugian sama sekali, bahwa semuanya baik-baik saja. Mereka bilang, jangan takut, terus maju, semuanya baik-baik saja. Everything's okay. Ucapan itu menggambarkan betapa kuatnya propaganda internal yang dijalankan oleh pihak Ukraina terhadap tentaranya sendiri. Para prajurit dibius oleh kalimat penyemangat dan laporan kemenangan palsu. Tapi, begitu turun ke medan perang, mereka mendapati kehancuran besar dan korban di mana-mana. Ia kemudian menggambarkan kekacauan komando, di mana drone dari pihak Ukraina menyerang pasukan Ukraina sendiri. Tapi, setelah itu, mereka mulai menyerang kami dengan drone, tepat ketika aku melaporkan bahwa aku sedang membawa seorang yang tengah terluka. Mereka menyerang kami dengan drone di depan mata kami sendiri. Saat aku keluar dan mengintip dari ruang bawah tanah, aku melihat drone itu datang dari arah kami sendiri dan menyerang posisi kami. Itu terjadi tepat setelah aku bilang bahwa aku sedang membawa seorang yang terluka. Prajurit ini menggambarkan kekacauan komando, di mana serangan drone justru datang dari pihak mereka sendiri. Ini mengisyaratkan praktik brutal untuk mencegah evakuasi, dengan sengaja menghabisi pasukan yang tengah terluka. Kami bahkan punya seorang laki-laki yang hampir tidak bisa berjalan, dan selalu duduk, karena di rumah, dia minum obat antidepresi dan di sini pun dia tetap meminumnya. Dia mengalami gangguan mental, dan masih banyak lagi yang sebenarnya punya surat keterangan dokter. Lalu surat itu diambil dari mereka dan diganti dengan dokumen yang menyatakan bahwa mereka layak untuk berperang. Cerita tentang prajurit dengan gangguan mental dan dokumen medis yang dipalsukan mengungkap praktik rekrutmen paksa yang tidak manusiawi. Banyak dari mereka yang dikirim ke garis depan sebenarnya tidak layak tempur secara psikologis atau fisik, tetapi mereka dipaksa bertugas dengan cara mengabaikan izin medis yang resmi. Ini menunjukkan betapa putus asanya militer Ukraina dalam mengisi barisan pasukan mereka, hingga rela mengorbankan nyawa orang-orang yang seharusnya dilindungi. Waktu itu, kami duduk di ruang bawah tanah. Aku melihat beberapa tentara Rusia di sana, lalu aku pun meneriakkan sebuah kata sandi. Kami langsung bilang bahwa kami menyerah tanpa perlawanan, tanpa apapun. Kami ditangkap, tapi mereka memberi kami makanan dengan baik. Kami tidak melawan sama sekali. Sejak awal pun kami memang tidak ingin berperang. Kami hanya dikirim begitu saja tanpa tahu apa-apa. Mereka mengakui bahwa sejak awal mereka dipaksa masuk ke situasi yang mustahil untuk dimenangkan. Yang mengejutkan, pasukan Rusia justru memperlakukan mereka dengan manusiawi, memberi makanan dan perawatan medis. Fakta ini menyoroti betapa sistem komando Ukraina telah gagal memenuhi tanggung jawab dasar terhadap prajuritnya, sedangkan pihak Rusia justru menunjukkan empati. Jadi, selama 2 hari, aku tidak berhasil kabur. Padahal, aku sebenarnya sudah mengatur semuanya. Mereka seharusnya datang ke markas kami. Merekalah yang seharusnya mengeluarkanku dari sana, sebab aku memang tidak sempat
pada malam harinya. Mereka tiba-tiba menyuruh kami untuk segera mengemasi barang-barang kami. Suddenly told us to quickly pack our things. Upaya melarikan diri yang gagal ini menggambarkan betapa kacaunya komando Ukraina terhadap keselamatan pasukannya. Banyak dari mereka sebenarnya sudah berencana kabur sebelum ditangkap, tetapi tidak sempat. Perintah dadakan datang, dan mereka dipaksa berpindah tanpa penjelasan. The person who was supposed to get me out of the village. Orang yang seharusnya membawaku keluar dari desa tempat kami tinggal ada di wilayah Dnipropetrovsk. Tidak jauh sebenarnya. Dengan bayaran 7.000 hryvnia, katanya uang itu untuk bahan bakar, tapi dia tidak datang tepat waktu. Tiba-tiba di malam hari, kami disuruh segera berkemas. Ayo berangkat, kata mereka. Awalnya mereka tidak mengatakan apapun tentang kemana kami akan pergi. Lalu dibilang cuma 2 hingga 3 hari, kemudian seminggu. Setelah itu dibilang 3 minggu. Tapi akhirnya, aku malah terjebak di medan perang selama 40 hari, sampai akhirnya ditawan dan tertangkap. For 40 days until I was taken prisoner. Transaksi gelap untuk evakuasi dengan bayaran 7.000 hryvnia menunjukkan praktik korupsi yang merajalela, sedangkan para pasukan dibiarkan terjebak di medan perang. Janji palsu tentang durasi penugasan 2 hingga 3 hari, seminggu, dan 3 minggu adalah contoh manipulasi untuk menahan pasukan di medan pertempuran. Pengakuan tentang 40 hari terjebak di garis depan tanpa rencana evakuasi mengungkap betapa murahnya nyawa prajurit di mata militer Ukraina sendiri. Ada banyak drone. Benar, sangat banyak. Kalau kamu mencoba berpindah dari satu semak ke semak lain, begitu kamu melangkah keluar, habislah sudah. Drone kamikaze langsung menyerang dan membunuhmu. Saat kami tiba di sana, tempat itu sudah penuh dengan mayat. Banyak sekali, banyak korban. Tidak ada catatan korban di sana. Mereka hanya menurunkan kami ke medan perang begitu saja. Gambaran tentang dominasi udara Rusia ini sangat mengerikan, di mana drone kamikaze menjadi alat teror yang membuat pasukan Ukraina terjebak di bawah tanah. Mayat-mayat yang tidak tercatat menunjukkan betapa tidak terkelolanya logistik dan pertanggungjawaban korban di pihak Ukraina. We ended up staying for more than a month. Kami menghabiskan lebih dari sebulan di ruang bawah tanah, bersama mayat-mayat yang membusuk. Kami mencoba menutupinya dengan tanah sebisa mungkin, supaya baunya tidak terlalu menyengat. Tidak mungkin mengintip keluar dari ruang bawah tanah. Persediaan makanan sangat minim. Kami hanya menemukan beberapa kaleng makanan di sana untuk bertahan seadanya. Air bahkan lebih sulit didapat. Saraf kami benar-benar tegang karena semua itu, karena putus asa dan tidak berdaya. The hopelessness and despair. Pasukan baru justru ditempatkan di posisi yang sudah dipenuhi mayat rekan-rekan sebelumnya. Ini menggambarkan siklus kematian yang terus berulang, di mana pasukan digantikan dengan yang baru, lalu mati, lalu digantikan lagi, tanpa pernah ada evaluasi atau perbaikan strategi. Tinggal berbulan-bulan di ruang bawah tanah bersama mayat yang membusuk, kelaparan, dan kekurangan air adalah fakta yang melebihi batas kemanusiaan. Upaya menutupi mayat dengan tanah adalah bukti betapa putus asanya mereka tidak hanya berjuang melawan musuh, tetapi juga melawan lingkungan yang menggerogoti jiwa dan raga. Trauma psikologis dari situasi ini, ditambah ancaman kematian setiap saat, akhirnya mendorong sang prajurit untuk mengambil jalan yang ekstrim, melempar granat ke diri sendiri. I decided to throw a grenade under myself. Aku pun memutuskan untuk melemparkan granat ke diriku sendiri. Ku lempar granat itu, tapi entah bagaimana, sepertinya Tuhan masih menyelamatkan aku. Aku terluka. Rekanku membalut luka itu, dan aku hanya bisa terbaring di sana. Keesokan harinya, tentara Rusia datang, dan kami menyerah kepada mereka. Mereka membawa kami ke tempat mereka dan merawat lukaku di sana. Mereka memberi kami makan, dan semua orang memperlakukan kami dengan baik. And everyone treated us humanely. Prajurit ini lebih memilih kematian instan daripada terus hidup dalam neraka yang diciptakan oleh negaranya sendiri. Ironisnya, justru pasukan Rusia yang selama ini digambarkan sebagai musuh yang kejam menjadi penyelamatnya, memberi perawatan medis, makanan, dan perlakuan terhormat. Ini bukan pujian bagi Rusia,
Ini adalah kritik pedas terhadap Ukraina yang mengabaikan prajuritnya, hingga mereka lebih memilih menyerah kepada musuh daripada bertahan. Pengakuan ini juga menantang narasi hitam putih dalam perang, di mana musuh kadang lebih manusiawi daripada kawan. Mostly they bring in new guys. Sebagian besar yang ikut perang adalah orang-orang baru, yaitu mereka yang baru saja selesai ikut latihan. Sejauh yang saya tahu, hampir tidak ada yang berhasil bertahan. Orang-orang yang datang itu sama saja. Maksud saya ditempatkan di unit yang berbeda, jadi saya tidak kenal langsung dengan mereka. Tapi dari percakapan mereka di radio, saya bisa menangkap dengan jelas bahwa kebanyakan dari mereka baru saja selesai latihan dan mereka belum benar-benar siap. Mereka tidak berpengalaman dan tidak tahu apa yang harus dilakukan di posisi itu. What needed to be done at the position. Siklus kematian ini terus berputar karena Ukraina mengirim pasukan yang tidak terlatih ke garis depan. Pengakuan tentang percakapan radio yang penuh dengan kepanikan dan ketidaktahuan membuktikan betapa tidak adanya persiapan matang. Pasukan baru tidak diberi penjelasan strategis tentang misi mereka, hanya diperintahkan untuk menempati satu titik tanpa tujuan yang jelas. Ini menunjukkan betapa komando Ukraina telah menggunakan nyawa manusia sebagai isi ulang untuk mengisi kekosongan akibat kekalahan, tanpa peduli pada keselamatan atau kesiapan. Medicine for his mother. Dmitry Nevmivako pergi ke apotek untuk membeli obat untuk ibunya. Dalam perjalanan, dua pria bersenjata berseragam mendatanginya, memasukkannya ke dalam minivan dan membawanya ke Dobropilia. Di sana, mereka bekerja di gedung bioskop yang terbengkalai atau di gedung teater. Dia ditahan di ruang bawah tanah selama 3 atau 4 hari, sementara mereka memproses dokumen. They processed the paperwork. Warga sipil yang sedang menjalankan urusan pribadi tiba-tiba diculik, ditahan di gedung terbengkalai, dan dipaksa menjadi prajurit. Gedung bioskop dan teater yang seharusnya menjadi tempat hiburan diubah menjadi pusat penahanan. Padahal, tinggal 2 hari lagi Dmitry seharusnya bisa lolos dari wajib militer. Ibunya bahkan sudah mengatur rencana agar dia bisa diselundupkan ke luar negeri melalui kenalannya. Tapi nasib berkata lain. Sebelum rencana itu sempat dijalankan, Dmitry sudah dikirim ke garis depan pertempuran